Mobil ini sekarang mendapat sentuhan elektrifikasi. Ya, jadi hybrid. Tapi kira-kira seberapa sih bedanya? Penasaran? Ayo kita cobain. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini masih di Minggu GJAW, kami berkesempatan untuk mencoba impresi berkendara dari The New Veloz HEV. Ya, mobil ini baru aja launching kemarin di GJAW dan viral banget, ramai banget karena pre-book price-nya yang sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat disukai orang-orang di 259 juta. Sekarang kita berkesempatan buat coba bawa. Kira-kira gimana rasanya? Mari kita cobain. Let's go. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain rasa berkendara dari The New Veloz HEV. Berangkat. Ya. Oke. Sip. Jadi ini kita masuk ke dalam dulu ya Pak ya. Oke, jadi di depan akan ada beberapa obstacle. Kita mulai dari zigzag Sobat Setir. Kira-kira gimana nih rasanya? Oke Sobat Setir, sekarang kita langsung cobain zigzagnya dengan kecepatan 20 km per jam. Dari sini Pak? Ya. Oke. Wow, setirnya cukup responsif ya. Ya, dengan speed 20 km per jam. Nice. Oke. Selesai kita lurus ke sana. Lurus ke sana. Oke. Oke, jadi rasa zigzagnya cukup responsif, steering wheelnya ringan, enak nih Sobat Setir. Nice. Lalu kita Ke kanan. ini boleh gas? Boleh. Oke, kita coba ya akselerasinya. Tenaganya instan banget semenjak pakai mesin baru ya, mesin hybridnya nih Sobat Setir. Karakternya berasa enak banget. Nanti kita berhenti dulu. Oke, sekarang kita cobain akselerasi tesnya. Di bagian? Bebas, di tengah boleh, di pinggir. Oke. Sip. Aktifin power mode-nya. Oke. Yang drive. Ini ya. Nah, sebelum kita tes akselerasi ke depan, kita coba masuk ke power mode-nya dulu Sobat Setir. Ada di bagian steering wheel. Oke, kita masuk power. Ya, udah masuk power ya. Udah boleh digas, Pak? Oke, langsung aja kita cobain. 3, 2, 1. saking besarnya torsinya, ketika ketemu pasir, itu langsung hilang traksi Sobat Setir. Wow, nice. Ya, bendera kita brake. Coba brakingnya. Nice. Oke, sekarang kita belok. Di belakang mobil ini. Ini simulasi untuk adaptive cruise control. Cruise control. Oke, setelah kita tadi coba akselerasi, sekarang kita simulasikan penggunaan adaptive cruise controlnya Sobat Setir. Di depan ada mobil ininya, Yang kanan. pemandu. Yang kanan sini Pak. Sebelah kanan. Ini? Iya. Oke, Terus yang bawah set. set. Apa itu? Unavailable. Ya. Coba lagi. Oke, Set. apa harus sambil jalan Pak? Enggak. Bisa Pak. Kurang Ya, dah. Ada. Dah. Lepas kakinya, lepas dari pedal. Oke. Klakson biar dia maju. Jadi kita udah engage nih Sobat Setir untuk adaptive cruise controlnya. Pencet yang atas. Ya. Oke. Nah, ini kita menguji TSS-nya atau Toyota Safety System-nya. Tambah kecepatannya. yang Tambah atas kecepatan. sampai 60 km per jam. Sampai 60, siap. Dipijit yang lama. Oke. Ya. Oke, klakson lagi biar dia jalan. Oke, jadi kita tadi udah engage TSS-nya. Kemudian sekarang kita ngelok ke mobil yang ada di depan. Itu ada Innova. Kita ngikutin speednya dia. Gue nggak ngegas. Gue juga harusnya nggak usah nginjek rem kalau dia berhenti di depan. Ya, kita keep mobilnya sejalur aja dengan mobil yang di depan. Follow car-nya. Ini ngerem sendiri kan Pak? Iya. Wow. Mobilnya benar-benar berhenti Sobat Setir. Nice. Sekarang kita coba lagi Sobat Setir, tapi dengan speed yang lebih rendah. Gitu. Set lagi. Sat lagi. Ya, sat. Pas pedalnya. Pas rem. Kasih abu-abu. Oke. Ini kita set dengan Klakson lagi. ya. Kita ngikutin mobil
mobil depan lagi, tapi beda kalau tadi kita di set di 60 km/jam, sekarang kita lebih low speed nih sobat setir. Jadi mensimulasikan mungkin jalanan stop and go di jalanan kota. Kalau tadi kan kita lebih high speed, jadi kayak di jalan tol gitu ya. Tuh. Nah, mobil depan itu ngerem juga, jadi memberikan simulasi yang real banget seperti keadaan di lapangan. Dan bisa dibilang TSS-nya dari Veloz Hybrid ini pintar dan intuitif dan easy to operate. Itu paling penting. Ya, tuh dia berhenti kayak gitu. Kita juga ikutan berhenti tentunya. Dia stop. Ya, kita berhenti. Dia jalan. Oke. Kita lurus aja. Sip. Mantap. Oke, sekarang setelah kita coba TSS tadi, kita mau coba zigzag lagi sobat setir. Tapi bedanya, kalau yang tadi kita di limit di 20 km/jam, sekarang kita bisa lebih high speed di 40 km/jam. Kita cobain. Langsung ya, Pak? Ya. Gila, traksinya tuh sampai hilang-hilang loh, saking kenceng. Oke. Nice. Ya. Belok kiri, wow. Bener-bener handlingnya Veloz ini nice banget sobat setir. Boleh digas dikit nggak, Pak? Boleh. Oh, kita coba gas lagi ya sobat setir. Nice. Berasa ya di Veloz Hybrid ini bener-bener akselerasinya tuh instan banget. Nice, thanks to mesin hybridnya, mantap. Oke sobat setir, tadi kita udah cobain new Veloz Hybrid. Sekarang kita cobain Veloz yang non hybrid buat lihat kira-kira berasa nggak sih perbedaannya setelah kita upgrade ke yang hybrid gitu ya. Dengan rute yang sama, tapi mungkin kita nggak ngetes ADAS tadi ya. Jadi depan ini ada zigzag yang dijaga speednya di 20 km/jam. Udah boleh, Pak? Oke, mari kita coba. Ya, kita masuk di 20 km/jam. Oke. Ya. Oh, gue ngerasa kalau Veloz Hybrid itu lebih presisi sih steering wheel-nya. Lebih presisi, feels-nya lebih berat juga. Karena di Veloz yang non hybrid ini rasanya lebih ringan untuk steeringnya. Oke. Jadi baru mulai tes dengan zigzag 20 km/jam aja udah berasa perbedaannya. Sekarang kita belok kanan ya, Pak. Siap. Saya gas ya, izin ya, Pak. Oh, gas. Kita gas nih sobat setir. Jadi kita pakai berasnya dulu. Oh, oke. Ya, ngambil belokan tadi di Veloz Hybrid itu lebih berasa jambakannya. Kalau di sini ya berasa juga jambakannya sih, tapi nggak se ekstrim yang tadi ya, yang pakai Kita ganti Veloz. power. Oke. Ada power Belum. Sip. Ya, di sini ya. Oke, kalau tadi kita juga coba ganti driving mode pakai power, sekarang kita ganti juga pakai power. Siap, udah power ya, Pak? Oke, izin. Kita cobain. 3, 2, 1. Ya. Oh, oke. Berasa ya sobat setir bedanya dari ekspresi kita pas nyoba tadi juga udah beda nih. Kalau di sini tenaganya nggak seagresif tadi pas kita bawa yang hybrid ya. Ya. Oke. Wow, berasa banget ternyata, berasa banget. Wow, oke. Di sini raungan mesinnya masuk ke dalam, tapi larinya ya nggak segitunya juga gitu. Beda sama yang tadi. Ini kita ambil kirinya aja. Oke, kita lurus lagi, Pak. Oke, siap. Nah, kita coba lagi akselerasinya dikit, Sobat Setir. Oke, ya. Berasa sih, Sobat Setir. Berasa banget perbedaannya. Kita belok. Coba lurus lagi. Kita tarik lagi sekali lagi. Jadi kita 3 kali nyoba nih. Lurusan kita tarik. Biar share bedanya. Di sini, Pak. Sobat Setir juga bisa denger ya suara rawan mesinnya, tapi ekspresi dari sang driver juga ya gitu aja gitu. Ya. Oke. Udah cukup memahami rasanya. Abis ini kita akan ada zigzag dengan speed yang lebih kencang di 40 km/jam. Coba ini. Kira-kira sebegitu bedanya. Tadi kan di 20 km/jam berasa banget bedanya. 40 harusnya lebih berasa lagi di Sobat Setir. Ya, kita gas aja langsung ya. Wah, ini berasa ngebuang-buang terus-terusan. Ya. Oke.
gimana verdict gue tentang kedua mobil ini. Oke Sobat Setir, ya jadi kita udah nyobain kedua mobil ini, Veloz Hybrid maupun Veloz yang gasoline alias non-hybrid. Dua mobil ini ternyata terasa berbedanya itu lumayan signifikan. Awalnya gue skeptis, gue kira ya rasanya akan mirip-mirip lah. Ternyata prediksi gue salah, berasa banget bedanya. Kita mulai dari handlingnya dulu deh, karena kan kita ada dua jenis tes handling ya, ada zigzag di speed 20 dan zigzag di speed 40. Nah, di kedua pengetesan tadi, berasa banget kalau steeringnya Veloz Hybrid itu jauh lebih direct Sobat Setir. Rasanya lebih berbobot, lebih presisi beloknya, baik dengan low speed maupun dengan yang high speednya. Menurut gue jadi jauh lebih enak. Itu pertama, handling. Dari segi tarikannya, tarikannya juga beda banget Sobat Setir. Tadi kita nyobain di beberapa tarikan, ada lurusan panjang, ada belok sambil ngegas, itu juga berbeda banget rasanya. Kita bahkan pas cobain Veloz Hybrid itu sampai traksinya hilang ketika kita menginjak pasir. Kenapa? Karena saking besar torsinya. Thanks to mesin terbarunya, mesin hybridnya Sobat Setir. Sedangkan untuk Veloz yang non-hybrid, rasanya ya masih kenceng, tapi beda lah karakternya. Kalau ini tenaganya lebih instan, lebih buas lagi rasanya. Itu nice banget. Dan yang terakhir, yang tadi kita cobain itu adalah bagian ADAS-nya. ADAS itu smart banget, dan kita coba simulasi dengan dua kecepatan juga ya. Dengan high speed, seolah-olah kayak di jalan tol, kita mensimulasikan jalan tol. Dia tetap presisi, ngikutin jaraknya juga, ngejaga jaraknya masih tetap konsisten, nggak berubah-berubah. Dan ketika kita coba yang low speed-nya, yang mensimulasikan jalanan di dalam kota gitu ya, yang berhenti-berhenti, stop and go kayak gitu, juga sama presisinya, sama cerdasnya. Jadi bisa dibilang peningkatan di Veloz Hybrid ini jauh sangat terasa jika bandingkan dengan Veloz varian gasoline atau yang non-hybrid. Good job, nice Veloz Hybrid. Oke Sobat Setir, sekian first impression driving kami dari Toyota New Veloz Hybrid. Bisa dibilang upgrade ke hybrid ini juga berubahnya tuh cukup signifikan, baik dari segi handling maupun dari segi tenaganya. Tapi nanti di kesempatan selanjutnya, ketika memang ini udah bisa kita tes jangka panjang, kita akan lebih detail lagi tuh Sobat Setir nanti. Kira-kira apalagi yang bisa kita kulik dari mobil ini. So, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.